Dan lama setelah itu dia pun kayak pingsan, lalu mati gitu aja dan kehabisan darah. Hi, I'm Tivan. Hello, welcome back to my channel. So guys, kali ini aku ngebahas tentang duo kembar gila yang aku juga nggak tahu kenapa mereka bisa melakukan pembunuhan ini. Bukan mereka sih salah satunya, oke? Salah satu dari si kembar ini itu melakukan pembunuhan terhadap seorang pria di Amerika. Di Amerika lagi, maksudnya di Inggris. Ya, negara-negara bule gitu deh. Apakah mereka itu mengalami atau memiliki kelainan mental atau ada kerasukan setan gitu? So, malam ini kita akan bahas semuanya di sini sampai akhir, oke? Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support ke muka aku agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. Baik nyamuk nih, sumpah. 1, 2, 3. Oke guys, sebelum kita bahas kasus ini lebih lanjut, kita bahas dulu siapa sih duo kembar ini. Ya, kembar ini terdiri dari dua orang perempuan. Yang satu itu bernama Sabina Eriksson, ya keluarga Eriksson, dan satu lagi itu bernama Ursula Eriksson. Jadi guys, mereka itu bukan kembar identik, oke? Jadi mereka itu kembar biasa aja. Dan kembar ini itu lahir di tanggal yang sama, ya iyalah, kalau lahir di tanggal beda itu berarti bukan kembar dong ya. Yaitu pada tanggal 3 November 1967. Kalau aku tanggal 1 berarti ya beda dikit doang. Tepatnya itu mereka tuh lahir di farmland di Swedia. Dan kemudian pada tahun 2000 mereka tuh nggak tinggal serumah, ya iyalah udah pada tua-tua kan. Kita juga di sini kalau udah pada gede, udah pada nikah pasti pisah dong. Ursula tinggal di Amerika, kemudian Sabina dengan suaminya itu tinggal di Irlandia. Jadi beda benua nih. Satu benua Amerika, satu lagi benua ya benua Eropa gitu. Maaf ya kalau aku salah, soalnya geografi aku tuh jelek banget sumpah, sering bolos. Dan guys, kemudian pada bulan Mei tiba-tiba itu Ursula kangen banget sama Sabina, sehingga membuat Ursula ya dia pengen mengunjungi Sabina yang ada di Irlandia. Dan ya Sabina pun dikunjungi sama Ursula di Irlandia. Dan saat sampai si Ursula tiba di Irlandia ketemu Sabina, nggak tahu deh, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Sabina ngajak si Ursula, yuk kita pergi ke Liverpool, Inggris untuk jalan-jalan. Tiba-tiba gitu aja ngajak jalan-jalan ke sana, padahal nggak ada planning guys. Ya kemudian si Ursula pun pikir ya udah boleh aja deh, mumpung lagi di sini kan. Kebetulan jarak dari Irlandia ke Liverpool, Inggris itu nggak jauh-jauh banget, dan mereka pun naik ferry nyebrang lah dari Irlandia ke Liverpool, Inggris. Nah tapi ini emang dua saudara aneh banget. Dan anehnya guys, mereka tuh pergi ke Liverpool tanpa kasih tahu keluarganya mereka. Kalau kita di sini kan kita mau pergi ke jalan-jalan kemana lah, ke Bali gitu kan, kita kan pasti kasih tahu ke keluarga kita, atau apalagi udah pasti kasih tahu ke suami atau istri kita, ya nggak? Tapi mereka tuh nggak, aneh banget kan. Emang nih kalau pada waktu SMA pergi ngapel ke tempat pacar, diam-diam gitu bay, ngaku lo, nggak kasih tahu orang tua kan? Nah ada satu lagi hal yang aneh guys. Jadi misalnya kalau kamu mau pergi ke Bali, oke, kamu jalan-jalan ke Bali, kamu itu pasti beberapa hari sebelumnya itu planning dulu kamu bakal mau pergi ke mana gitu kan. Misal bakal mau pergi ke Ubud, lihat monyet, atau pergi ke Kuta, Seminyak, atau ya tempat-tempat ajib gitu kan, udah pasti planning dulu dong. Ya dong, nggak mungkin tiba-tiba on the spot sampai sana baru planning kan, kayak pusing banget. Walaupun ada sih orang kayak gitu sih on the spot gitu, mungkin kayak lebih seru aja kan tiba-tiba tanpa planning ke sana. Tapi rata-rata sih kalau aku lihat semuanya pada planning dulu beberapa hari sebelumnya biar nggak pusing pas udah sampai di sana. Ini kok banyak nyamuk air sih, gila. Gue tampol juga lu nyamuk air ya. Nggak rekam, nggak datang. Pas rekam datang. Gue tampol lu nyamuk air, Ya mereka berdua itu pun aneh banget, gila. Tiba-tiba datang ke Liverpool, di sana juga nggak ada saudara, nggak ada kenalan, nggak ada siapa-siapa, nggak ada kerabat, dan nggak ada planning pula di sana mau ngapain. Pokoknya datang aja ke Liverpool. Emang nih orang ada gila-gilanya gitu, guys. Dan akhirnya pada tanggal 17 Mei mereka pun berdua sampailah di Liverpool, Inggris dengan kapal ferry. Dan setelah mereka tiba di pelabuhan, mereka tuh naiklah lanjut lagi dengan bis kota di sana yang namanya adalah bis National Express, yang tujuannya itu ke London, guys. Pada tepat pukul jam 11.30. Nah dari sini mulai aneh lagi nih guys. Jadi kan pas di bis itu mereka semua penumpang itu diwajibkan harus kayak daftarin gitu koper-kopernya, bagasinya ke supirnya atau ke petugas yang ada di bis tersebut. Ya, jadi mereka saat mau didaftarin bagasinya itu harus dicek dulu, di kayak kasih logo label gitu deh. Itu mereka itu nggak mau kasih koper mereka untuk dicek dan didaftarin ke petugas yang ada di bis tersebut. Jadi dipegang erat gitu, itu kan aneh banget. Jadi karena hal inilah itu membuat si supir sama petugas yang ada di bis itu kayak kesel banget kan. Ini kayak bahaya banget nih orang, kenapa kayak gitu? Jangan-jangan dia bawa bom lagi. Dan akhirnya supir menurunkan mereka itu tepat di pom bensin Kiel. Ya, karena udah sebel banget. Ini orang kenapa? Takutnya mereka bahaya. Ya, mereka pun diturunkan di situ. Dan saat mereka tiba di pom bensin tersebut, itu mereka kayak jalan-jalan gitu, pontang-panting nggak jelas, kayak bengong gitu. Kayak pokoknya aneh banget deh gerak-geriknya. Dilihat sama para petugas pom bensin yang ada di sana. Dan akhirnya para petugas ini pun kayak, ini orang kayak nggak bener nih, dua orang ini. Dan para petugas tersebut yang ada di pom bensin itu teleponlah ke polisi untuk segera, polisi datang dong di sini, kayak ada dua orang aneh gitu. Takutnya mereka kenapa? Takutnya mereka itu kayak mau melakukan hal-hal aneh di pom bensin. Dan akhirnya
akhirnya polisi pun datang ke pom bensin tersebut dan kayak ngecek gitu, ngedekatinlah polisi tersebut ke dua kembar tersebut yang gila ini, yang linglung tersebut, dan ya ditanyain, kamu kenapa, dari mana, bla 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 bla. Dan saat ditanya-tanya, mereka tuh jawabnya normal aja, kayak orang-orang normal aja, kayak bukan orang gila gitu. Dan polisi menganggap ya orang ini berdua ya biasa aja sih, normal. Dan polisi pun kayak ninggalin mereka aja karena dianggap nggak berbahaya dan kayak manusia pada umumnya guys gitu. Dan polisi pun pergi. Nah saat polisi pergi, emang ini dua orang minta ditampol cuy. Mereka tuh malah berulah lagi setelah polisi tersebut pergi. Wow. Jadi setelah polisi pergi itu kan, mereka itu tiba-tiba jalan berdua ke tengah makam jalan itu loh. Jadi kan jalan raya kayak tol gitu kan, ada dua gitu loh, jalan besar di sana kan, kayak ya jalan tol di Jakarta juga gitu deh. Ada yang arah ke sana, ada yang arah ke sini. Jadi tengah jalan yang arah ke sana itu kan ada kayak satu makam gitu di tengah-tengah. Yang arah ke sini juga ada satu makam jalan di tengah-tengah yang kayak dicat lebih warna putih atau warna kuning gitu kan, bukan pembatas sih, pemisah jalan gitulah. Oke, yang mungkin untuk kayak satu jalur cepat, satu lagi jalur untuk kayak lebih lambat gitu deh. Nah mereka itu gilanya itu mereka jalan berdua di tengah-tengah makar yang putih atau yang kuning itu loh. Itu kan bahaya banget, itu kan pasti bisa ditabrak orang ya nggak? Dan mereka tuh jalan di jalan raya yang namanya adalah jalan raya M6 ya. Kalau mungkin di sini tuh kayak jalur berapa gitulah, dikasih angka gitu, misalnya jalur misalnya Jakarta Bandung tol berapa, tol 36, tol 56, tol 76. Nah di sini nama jalannya adalah jalan raya M6, dikasih namanya kayak gitu. Dan ya aduh panjang banget ya, ribet banget, sorry aku jelasinnya ya, belibet ya, nggak apa-apa deh. Jadi singkat cerita, karena pengendara mobil di sana itu ngerasa ini orang aneh banget sih, jalan-jalan di tengah jalan, ntar kan bahaya banget, ntar kalau ketabrak yang disalahin mobilnya lagi, ya nggak? Dan akhirnya ada beberapa pengendara mobil di sana yang ngerasa kayak terganggu gitu, dan ngerasa ini hal yang sangat berbahaya. Mereka pun telepon lah polisi untuk kayak, ayo dong polisi datang nih ke sini ke jalan raya, ada dua orang kayak orang gila gini jalan di tengah-tengah jalan raya, bahaya banget. Dan nggak lama setelah itu polisi pun datang untuk deketin mereka, tiba di sana. Dan saat polisi mau deketin mereka itu malah kabur guys. Jadi mereka tuh kabur dari seberang yang satu ke seberang yang lain. Dan seperti yang kamu duga, salah satu dari mereka itu malah ketabrak guys. Yang ketabrak itu adalah si Sabina. Tapi hokinya guys, dan yang selamat itu malah si Ursula. Hoki banget kan. Jadi si Ursula itu nggak ketabrak dan si Sabina yang ketabrak. Tapi nggak lama setelah itu Sabina itu kayak nggak kenapa-kenapa, kayak udah ketabrak sama mobil yang pastinya kuat banget kan, jalan raya gitu. Itu malah bisa langsung kayak bangkit gitu, ngejar ke saudari kembalnya si Ursula ke seberang jalan. Itu gue nggak sebayangin sih kalau misalnya kita yang kena tabrak guys. Itu pasti udah kayak gelepar-gelepar gitu, kayak ikan, kayak udah ikan nggak kena oksigen gitu, nggak kena air gitu, gelepar-gelepar ya nggak. Tapi nggak tahu kenapa dia bisa bangkit lagi dan ngejar si saudari kembarnya ke seberang jalan tanpa kayak nggak terjadi apa-apa. Wow, ini manusia apa robot cuy. Namun anehnya setelah Sabina dan Ursula ini sampai di seberang jalan tersebut kan, mereka itu dikejar sama polisi dong. Polisi nyebrang kan ke arah mereka, dan mereka itu malah nekat lagi lari nyebrang ke arah sebaliknya, ke arah sebelum mereka nyebrang sebelumnya guys. Jadi udah kesini, mereka lari lagi ke sini. Dan bener aja seperti dugaan kamu, hoki nggak datang kedua kalinya. Kali ini saat mereka nyebrang ke arah sebelum mereka nyebrang sebelumnya, tuh mereka langsung ditabrak sama mobil dan mengakibatkan kaki si Ursula hancur dan Sabina langsung pingsan di tempat. Belum mati nih guys mereka. Yang satu pingsan, yang satu lagi kakinya hancur gitu. Jadi nggak bisa jalan doang, oke? Dan ya skakmat, mereka pun nggak bisa kabur lagi. Dan seketika itu, nggak lama setelah itu, paramedik dan ya ambulan gitu datang untuk nolong mereka di lokasi tersebut, lokasi tempat mereka ditabrak. Tapi ini dua orang memang pengen minta ditampol guys, bukannya udah ditolongin. Itu terima kasih ya guys. Tapi mereka itu malah kayak ngeludahin paramedik, menonjok mereka gitu. Wow. Jadi untung dulu itu belum ada TikTok atau sosial media gitu. Kalau misalnya ada, wow, mereka itu pasti dibully sama netizen sejagat, ya nggak? Belum tahu dia hidup di zaman ini. Lalu guys, pas si Ursula ini itu berontak ke paramedik, itu masih sempat kayak teriak, aku mengenali kamu, kamu tidak nyata. Ciele, kayak sinetron aja lu. Nah guys, terus nih si Sabina itu kan yang lagi pingsan itu tiba-tiba bangun guys kayak zombie gitu. Wah. Lalu Sabina ini juga ikutan ngamuk kayak si Ursula, kayak ninju-ninju gitu, nendang-nendang gitu nggak jelas, kayak Tekken gitu deh, kayak Street Fighter gitu deh, Street Fighter. Mengapa kamu membunuhku? Oh, Miska. Miska yang nggak ada ya guys, dia cuma teriak, mengapa kamu membunuhku? Udah kayak sinetron aja kan, udah kayak FTV gitu dah, sumpah. Dan setelah mereka berdua itu bangun guys, berontak gitu, mereka tuh masih sempat-sempatnya pengen kabur guys, padahal si Ursula kaki udah retak gitu, udah hancur gitu, masih bisa nendang-nendang gitu loh, gila itu kayak udah zombie gitu dah, sumpah. Dan akhirnya para medis pun kayak, ya mereka kan punya kayak alat untuk bius gitu ya, mereka pun ditangkap, ditahan, lalu dibius dan mereka pingsan gitu. Dan akhirnya mereka pun berhasil ya ditenangkan dan dibawa ke rumah sakit untuk diobatin. Ya. Oh satu lagi gue lupa nih, jadi lucu itu pas mereka kayak mau dibius gitu kan, mereka tuh kan sempat kabur tuh yang aku bilang tadi. Itu mereka kayak teriak ke pengendara yang lewat, mobil-mobil lewat, itu teriak, tau gak teriak apa? Mereka akan mencuri organmu, mereka akan mencuri organmu. Tidak, mampus gak tuh? Gila, itu paramedik tuh mau nolongin lu, tau gak? Mau nolongin lu, sumpah. Mereka tuh mau nolongin lu. Ngapain juga mereka ambil organ lu? Emang mereka mau bikin soto Betawi cuy? Kadang-kadang nih orang. Ya, mereka pun dibawa ke rumah sakit Stoke-on-Trent. Jadi salah satu kota di Inggris gitu deh, untuk dirawat dan juga diinterogasi. Ya sebenarnya mereka tuh cuma luka ringan sih guys, nggak sampai bikin bahaya gimana gitu.
gitu. Dan mereka itu jatuhnya kan kayak ya melanggar lalu lintas lah, mengganggu lalu lintas gitu kan. Mereka tuh sempat diadili di pengadilan dan dijatuhi hukuman kayak ringan gitu sih. Sabinanya sih guys yang lebih dihukum 1 hari penjara. Nah terus kemarin satu lagi itu kan dia kaki retak tuh, itu masih tetap dirawat di rumah sakit itu karena ya kalau kaki retak itu kan nggak bisa langsung kayak cepat sembuh ya recovery-nya ya. Ya jadi si Sabina doang yang sempat sembuh dan langsung diinterogasi dan langsung dibawa ke penjara, dihukum 1 hari doang. Dan setelah dihukum 1 hari doang di penjara dan Sabina pun keluar dari penjara tersebut dan dia itu kayak jalan-jalan di daerah Stroke on Trent di kota tersebut dan dia kayak linglung gitu jalan. Tiba-tiba ada kayak 2 orang. Satu orang itu namanya adalah Glenn Holyshad sama temannya. Jadi waktu itu si Glenn itu lagi bawa anjing jalan-jalan ya. Dan dia itu ngeliat kayak ini cewek ngapain si Sabina kok linglung gitu di tengah jalan kayak orang bengong gitu. Dan dia kasihan didekatilah ke Sabina ya. Dan guys setelah dia ngobrol-ngobrol si Sabina ini bilang ke Glenn kalau dia itu sebenarnya lagi nyari kembarannya yang hilang atau di mana. Dan dia di sini juga nggak ada kenalan, dia bingung kan. Dan akhirnya ini membuat si Glenn itu kayak kasihan banget ini cewek ya. Akhirnya dia ajak si Sabina untuk ayo deh kamu ke rumahku dulu, kita kayak ya nginap di tempat rumahku dulu deh. Nanti kalau kamu udah ketemu saudari kembar kamu baru deh nanti gabung sama dia, bawa kalian ya planning mau pulang atau mau gimana deh. Yang penting ke rumahku dulu lebih aman deh. Soalnya kamu cewek kan, bahaya kalau kamu di sini bisa siapa tahu ada orang yang mau jahat kepada kamu, kepada si Sabina, nggak tahu. Dan akhirnya si Sabina pun ikutlah si Glenn ke rumah si Glenn dan tinggal di situ untuk beberapa hari. Ya awal-awal pertama dia tinggal di rumah si Glenn, si Sabina ini kayak ya normal-normal aja kayak wanita pada umumnya, nggak bikin masalah, main sama anjingnya, ya normal aja lah kayak manusia normal, oke? Namun setelah beberapa hari kemudian dia itu mulai bertingkah nih kayak parno gitu, kayak tiba-tiba kayak ngeliat jendela gitu kayak ada yang mau nyakitin dia padahal nggak ada siapa-siapa guys. Pokoknya kayak linglung-linglung gitu deh kayak orang gitu, ngerti gak sih? Kayak bengong, kayak orang gila dah, kayak orang sakit dah. Dan guys, tiba-tiba suatu hari si Glenn itu lari keluar rumahnya dan teriak, "Oh tidak, dia menikamku! Oh tidak, dia menikamku!" Oh serius ya, serius. Oke, serius. Ini karena serius banget ya, nggak boleh main-main, oke? Dia keluar rumah ke seberang rumahnya, ke arah tetangga untuk kasih tahu ke tetangganya, teriak gitu, "Oh tidak, dia membunuhku!" Dan lama setelah itu dia pun kayak pingsan, lalu mati gitu aja dan kehabisan darah. Ya matinya karena kehabisan darah. Ya guys, jadi kamu tahu apa sebenarnya terjadi sama si Glenn? Jadi waktu di rumah, sebelum si Glenn itu lari keluar rumah, dia itu ditikam sama Sabina sebanyak 5 kali. Emang ini cewek gila banget, sumpah. Dan setelah Sabina itu menikam si Glenn, dia itu sempat kabur lah, nggak tahu kemana gitu, ke jalan gitu, ke tempat lain, sambil membawa palu sama pecahan genting yang dibawa dari rumah si Glenn. Dia itu kayak berusaha untuk memalu dan memukul kepalanya itu dengan pecahan genteng itu. Namun karena aksi tersebut itu dilihat sama orang-orang yang ada di sekitar si Sabina waktu itu, mereka tuh berusaha kayak untuk ya mencegah semua itu terjadi, mencegah dia memukul kepalanya dengan genteng. Ya kalau gue ketemu si Sabina sih ya gue biarin si Sabina pukul kepala dia pakai genteng, tapi pakai helm ya, yang SNI tapi. Dan gak masalah itu ya, tetangga gue pasti panik lah dan gercep dan telepon lah polisi untuk datang ke tempat itu. Dan saat polisi datang, ya ada yang ngecek si Glenn, ada juga yang ngejar si pembunuhnya itu si Sabina. Dan saat mereka ngejar si Sabina kan lari nih, kabur sampai ke pojok kayak jembatan gitu loh. Jadi di jembatan tinggi gitu, yang tinggi banget, tingginya itu 40 kaki guys, oke? Kan di tengah gitu nih, di tengah jembatan si Sabina, lalu si polisi kiri, polisi yang lain di kanan, di tengah-tengah gitu. Jadi udah pasti kayak ya mungkin Sabina ya udah terpojok lah, udah nggak bisa kabur lagi nih. Namun guys, ini emang gila banget, ini cewek memang gila banget sumpah. Dia tuh malah lompat guys dari jembatan yang tinggi itu tersebut ke bawah setinggi 40 kaki. Wow. Dan alhasil ini otomatis membuat tengkorak si Sabina retak dan kakinya patah. Kayak lu pakai masker lagi nahan ketawa, retak. Ya setelah itu singkat cerita Sabina pun dibawa ke rumah sakit untuk dirawat lebih lanjut dulu kan, sebelum dia akhirnya diadili di pengadilan pada September 2008. Dan saat di pengadilan dia itu dijatuhi hukuman selama 5 tahun karena ya sudah membunuh. Jadi kamu pasti pikir deh kenapa orang yang membunuh itu harusnya hukumannya itu harusnya lebih dari 5 tahun deh. Ini kok cuma 5 tahun ya? Kok dikit banget? Ya jadi mungkin seperti yang pernah kamu baca-baca di cerita yang lain, kalau misalnya orang yang memiliki gangguan mental itu nggak boleh dihukum sama dengan orang normal yang membunuh orang lain. Jadi katanya nih, setelah diselidiki si Sabina ini itu memiliki gangguan yang namanya adalah serangan psikosis bersama. Ya pokoknya orang yang memiliki gangguan mental, dan kalau mereka membunuh itu mereka nggak bisa diberikan hukuman yang sama dengan orang normal yang melakukan hal yang sama, yaitu membunuh orang lain. Ya mungkin walaupun ada juga negara lain yang bahkan kalau misalnya memiliki gangguan mental atau orang gila gitu bahkan nggak dihukum sama sekali guys. Jadi cuma dimasukkan ke rumah sakit jiwa sampai mereka ya mungkin meninggal gitu, tapi nggak dimasukkan dalam penjara. Ya tapi mungkin beda negara juga beda ketentuannya. Ya guys, so gimana menurut kamu dari cerita yang baru saja kita bahas kali ini? Apakah ya sebenarnya
nggak serem-serem banget sih, cuma kayak lucu aja gitu, jadi bikin aku kayak tergelitik gitu untuk nyeritainnya. Ya mungkin nggak seserem sama kayak cerita-cerita pembunuhan yang kayak sadis-sadis gitu, pembunuhan berantai. Ini bukan, nih kayak orang gila aneh aja gitu, kayak setengah gila, kembar, nggak jelas gitu, di jalan, nari-nari, lari-lari, linglung gitu, lalu bunuh orang. Orangnya juga kayak suwe banget, sumpah, lagi mau nolongin malah dibantai sama ini orang gila. So mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini adalah ya jangan gampang deh percaya sama orang, apalagi orang yang baru kamu kenal, yang mungkin kamu niatnya itu baik, tapi kita nggak tahu apakah dia itu sakit atau enggak. So sekian dulu video ini, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku dan untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa like dan share agar teman-teman kamu juga tahu akan cerita ini, dan ya sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.